Jadi sebenarnya ini bukan buat dicontoh sih Bang ya, buat pembelajaran aja. Jadi ketika gua mendaki Gunung Gede itu, rombongan gua pada bawa minuman keras. Kayaknya ini keren nih. Dan akhirnya beberapa ada yang hipo dan mengalami godaan dari penghuni sana. Bang John, gua kayak dicengkrem nih sama dia nih. Jadi dia lagi tiduran, toto nyengkrem gua tuh, meluk gua dari belakang. Sambil teriak, "Mak!" Gua bingung, lu ngapa? Ampun, dia istighfar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Weh, sadar lu, gua bilang. Sadar kenapa? Itu, dia nunjuk ke belakang tuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Misteri. Seperti malam biasanya, gue sekarang sudah menyambangi seorang narasumber. Ini dia. Jadi sekarang gue lagi ada di kediamannya Bang Reja di Kebayoran Lama Bang ya. Iya Bang John. Halo Bang Reja. Bang Reja ini konten kreator juga ya Bang ya? Iya Bang. Nama konten lu apa Bang? Selatan Jakarta Bang John. Nama YouTube channelnya Selatan Jakarta. Ini tentang apa Bang? Pendakian misteri, ada urban legendnya juga. Mantap nih. Kalau mau lihat yang serem-serem nanti jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Bang Reja di Selatan Jakarta. Oke Bang, hari ini lu pengen cerita pengalaman lu di mana nih Bang? Jadi gue mau berbagi cerita nih Bang John. Waktu pendakian gue di Gunung Gede tahun 2013. 2013. Sedikit cerita lu pernah ngalamin kejadian apa? Jadi sebenarnya ini bukan buat dicontoh sih Bang ya, buat pembelajaran aja. Jadi ketika gue mendaki Gunung Gede itu, rombongan gue pada bawa minuman keras. Kayaknya ini keren nih. Dan akhirnya beberapa ada yang hipo dan mengalami godaan dari penghuni sana. Gokil. Ini gue yakin teman-teman di rumah udah penasaran, pengen tahu kisahnya lebih lanjut dari Bang Reja. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Jadi awal mulai ceritanya, gue itu diajak teman gue Bang John, teman sekolah ya. Jadi siangnya itu dia nelpon ke gue, dadakan buat itu. Dia ngajakin gue buat nemenin dia nih ke Gunung Gede. Dia bawa rombongan 5 orang. Akhirnya gue mengiyakan nih, karena kan emang gue sama dia deket nih. Kalau zaman dulu dibilang CS kental lah ya kan, zaman dulu tuh nyebutnya orang. Akhirnya gue packing, ketemuan di Pasar Kebayoran. Itu jam 9 malam. Dan kebetulan kan gue punya temen yang punya angkutan mobil itu udah dari Cianjur ke Jakarta itu buat ngirim sayuran. Kira gue berkata nyewa lah sama beliau. Di pendakian gue itu total bertujuh sorry. Dia dari temen gue ini berenam sama gue 1. Jadi gue nggak sebutin semua nih Bang John. Jadi yang tokoh ini aja nih, tokoh utamanya. Jadi ada si Akmal, Bayu, Bobby. Jadi yang CS gue ini si Bobby, temen gue. Akhirnya berangkat itu dari Pasar Kebayoran kurang lebih jam 10:30 lah. Itu gue naik kolbak tuh Bang John. Jadi ditutupin, gue di dalam tuh. Berangkat, sempet ada kendala di jalan itu. Kalau nggak salah di deket Taman Safari sebelumnya itu kendaraannya beliau Kang Asep ngalamin bocor. Jadi sempat ngopi-ngopi lama lah di situ. Akhirnya sekiranya udah lebih sejam itu udah kelar tuh mobilnya. Gue berangkat lagi tuh Bang John. Nyampe di base camp Putri ini sekitar subuh. Akhirnya gue ngaso dulu di situ, biasa sarapan ya kan. Nah gue mulai simaksi itu sekitar jam 8. Ngurus simaksi, semuanya kelar. Nah di sini gue sempet bingungnya gini Bang John. Jadi selama perjalanan dari Jakarta ke Basecamp Putri ini, gue nggak ngeliat tuh ada yang bawa minuman. Mungkin ditaruh di carry-nya mereka ya kan. Cuman dari mulutnya ini bau-bau minuman lah ya kan. Gue pikir kan perjalanan di awal doang nih, nggak masalah, maksud gue ya namanya anak muda ya kan. Ternyata di dalam carrier ini masih ada 2 botol minuman nih. Untungnya sih di simaksi itu
waktu itu lolos, nggak terlalu ketat kayak sekarang ya. Berangkat start dari Posimas itu sekitar jam 11 siang. Kebetulan cuaca di sana itu cerah. Berangkat santai banget itu, nggak ya kayak canda-canda lah apalah segala macam. Sempat kita nge-break di pos 1 buat SBT doang nih. Di pos 1 ini alhamdulillah nggak ada kendala, cuma kayak ada mulai celutukan kurang enak lah, kurang sopan. Karena dari 7 pendaki ini sekitar 4 orangnya itu pemula. Udah kita tegur lah ya kan, jaga omongannya, jangan sembarangan. Kira sekitar jam 1-an itu gue berangkat lagi tuh dari pos 1. Berangkat, perjalanan santai banget itu. Sampai di pos 2 sekitar jam 2:30-an. Di situ kita mulai ngaso dulu tuh buat sarapan, buat makan siang. Bikin Indomie segala macem. Sempat ketemu pendaki 2 orang, dia kehabisan air. Sempat ngopi-ngopi juga bareng kan. Kasihkan ngobrol. Tau-tau udah sore nih, 4:30. Di 4:30 itu akhirnya gue langsung buru-buru nih kan berangkat dari pos 2 menuju pos 3 sekitar sampai itu jam 6, pas banget mau maghrib. Jam 6 gue cuma sebatang doang tuh Bang Jon, santai. Nah itu udah mulai tuh di situ keluar minuman udah dikeluarin tuh. Kaget dong gue ya kan, kok lu pada bawa minuman, berani banget ke gunung minum ya kan. Udah dia santainya, elah, nah, minum doang emang mau ngapain sih, kuat kok gue pada. Ya udahlah, masing-masing, maksudnya bukan masing-masing dalam arti ya itu terserah lu. Kalau emang fisik lu masih kuat ya gue oke lah, nggak masalah. Cuma kalau lu nggak kuat jangan lu paksain. Jalan dari pos 3 itu udah pada kayak sembari minum jalan, minum ngerokok. Nah tiba nih di pos 4 nih, Simpang Maleber. Nah di situ cuaca mungkin udah nggak bersahabat lah, dingin. Jadi sebagian ada yang mulai mengeluh nyesek, capean, ada yang kesleo. Akhirnya gue di situ buat bikin kayak bivak gitu Bang Jon. Karena tadinya kan gue pengen ke Surken nih campingnya, cuma karena gue lihat situasi mukanya udah pada pucet, akhirnya gue buka bivak lah. Ada satu space sedikit tuh dekat pohon melintang. Situ bikin makanan, masih pada minum tuh, masih pada happy ya kan. Sempat ada kayak bercanda-bercandaan yang udah keluar batas lah. Juga mulai bicara hal mistis, kayak menantang gitu. Nah gak ngerti ya, di posisi itu jam 10 kalau gak salah, jam 10 malam. Jadi itu kayak ada suara langkah kaki Bang Jon. Jadi posisi bivak gua itu bertujuh lagi pada santai. Jadi posisi di belakang bivak gua ini kayak ada yang jalan lewat tuh. Cuma kan mungkin gue nggak menghiraukan ya, karena juga yang lain udah masuk ke dunianya mereka lah, terbawa suasana alkohol itu. Masih santai tuh gue, ngopi-ngopi, yang lain pada minum alkohol, nyanyi-nyanyi mereka. Gue bilang jangan kelewat batas ya. Kira gue istirahat duluan nih. Itu cuma playset, bawahnya matras, udah emang SB tuh pada rebahan. Nah ini malam mulai aneh nih Bang Jon, pas gue tidur juga, cuma belum tidur pules lah, masih tidur ayam. Jadi si Akmal ini ngelihat sosok perempuan. Cuman kalau menurut dia yang ceritanya dia, perempuan ini pakaian adat. Gue nggak ngerti pakaian, dia nggak bisa jabarin adatnya itu adat apa, cuma pakaian adat dia bilang. Lewat di depannya dia. Cuma yang lain kagak ngeliat nih. Nah, bagus ya, dia mungkin nggak terlalu dibawa panik karena mikirnya, oh gue lagi mabok, ya kan. Malam itu udah tuh mereka kayak mulai stop lah nih buat minum ya kan. Kira pada istirahat. Lagi enak-enak Bang Jon,
lagi enak-enak nih Bang Jon, jam 1 itu ring jatuh Bang Jon, kepleset gua, tuh egak nih ya kan, pada panik bangun tuh, nyawa masih pada setengah ya kan, mulai dicari tuh. Gue pikir kan entah apa namanya, kayak ada sesuatu yang jatuh itu, kayak entah dari atas pohon atau apa, itu kan ranting ya kan, gue ngerinya gitu doang. Cuman di sekitar itu nggak ada apa-apa Bang Jon. Gue mikir nih, gue salah nggak sih ini, maksudnya dalam arti gue salah nggak nih kalau misalkan bawa teman-teman gue ini minum, cuma gue nggak larang gitu kan, takutnya nih penghuninya nggak seneng ya kan. Cuma akhirnya pada ya masih terbawa suasana mungkin pengaruh alkohol, ya udah pada masih kayak biasa aja nih Bang Jon. Akhirnya mulai tidur lagi tuh, bangun sekitar jam 8 pagi. Gue mulai sarapan, akhirnya ngerapihin semua bekas-bekas camping, bekas-bekas bivak gue itu. Berangkat lah tuh menuju Surya Kencana sekitar jam 9, setengah 10. Singkat cerita nyampe lah gue nih di Surya Kencana. Itu cuaca di situ terik banget Bang Jon. Terik ya mungkin yang pemula-pemula masih kayak, wih gue mau foto di sini nih, Terus sekitar jam 12 tuh lama tuh di situ gue di Surya Kencana. Jadi si Bobby ini janjian sama gue buat bikin tenda di Surken Barat. Kira kan dia jalan dulu nih, gue bagian jagain yang 3 orang ini nih. Jadi di situ ada Akmal, terus yang temennya 2 ini, cuma yang bakal jadi tokoh utamanya sini si Akmal, karena dia yang masih konsum alkohol. Foto-foto itu nggak tahu kenapa dari cuaca yang panas banget tiba-tiba mulai kabut turun tuh Bang Jon. Surya Kencana ya kan, kabut tebel, tau hujan mulai deras nih Bang Jon. Nah di hujan deras itu mungkin panik atau gimana, karena ya mungkin kan mereka pemula ya, melihat buat sudut pandang, buat mata memandang itu nggak jauh, jadi bener-bener kabutnya itu tebel banget. Akhirnya gue jalan nih buru-buru ya kan, gue nyelamatin alat-alat, nyelamatin kayak handphone segala macam, kamera. Gue jalan lah nih nyusurin tuh tempat pertama gue janjian sama si Bobby ini. Nah gue nyampe di sana nggak ada nih tenda si Bobby. Nah kebetulan di situ pendakian ibarat kata nggak ada orang, cuma ada satu rombongan pendaki, cuma itu bukan rombongan gue. Akhirnya gue kan mulai nyari tuh ya kan. Di situ cuaca bener-bener udah hujan, angin. Nah gue sempet ke arah sebelahnya nih, gue pikir kan di sebelahnya. Gue kesana telusurin. Nah ini pas udah nyampe di pojokan situ, si Akmal ini tiba-tiba jatuh Bang Jon. Gue nggak ngerti dia kecapean atau kedinginan atau masih pengaruh alkohol, karena itu di Surken itu dia masih pada minum tuh bertiga, masih pada minum. Yang oke lah, yang 2 mungkin masih kuat lah bawa dirinya dia. Cuma nih Akmal toto lagi jalan santai, toto begitu tuh gebruk, megak dong ya kan. Gue bangunin, lu kenapa? Bibirnya udah mulai pucat tuh Bang Jon. Wah ini anak kecapean nih, ngedrop. Gue taruh dah nih dia di pojokan kan, karena kayak ada ketutupan sedikit alang-alang gitu ya kan. Di situ gue diemin tuh, kayak gue kasih penolongan pertama lah. Nah itu kabut mulai makin tebel, hujan makin kenceng, suara petir di mana-mana nongol. Nah itu gue lagi pada nolongin si Akmal ini, toto suara kuda Bang Jon, rombongan kuda banyak banget. Gue nggak bisa hitung berapa banyak, cuma itu rombongan kuda suaranya banyak banget. Tuh. Itu sekitar jam 1:30 tuh Bang Jon. Wah panik nih yang 2. Suara kuda nih. Suara kuda dari mana nih? Dicari tuh kan. Pakai headlamp. Emang posisi di situ 50 meter lah kalau kurang lebih, kalau buat mandang. Dicari. Nggak nemu nih ya kan. Gue bilang udah jangan dihirauin, biasa aja udah, jangan dibawa panik. Nggak lama suara nih anjing hutan banyak banget ngegonggong sambil lari. Gue bilang nih
nggak bener nih, gue bilang nih kan ada yang salah nih, ya kan pasti dari pengaruh alkohol ini nih. Gue udah mikir ke situ Bang John, cuma gue nggak, udah kata nggak nyampein lah ke teman-teman gue ini. Nah kira kan gue mulai menelusurin lagi nih, cuma yang dua ini bilang buat gue jagain si Akmal, jadi dia berdua nih yang jalan nih. Nah yang dua jalan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri nih, mencar tuh dia berdua. Nah gue lagi diem tuh, lagi bengong. Emang gue di situ posisi juga capek juga kan, kedinginan. Nah tiba-tiba si Akmal ini pas lagi rebahan bangun Bang John, dia bangun gitu. Greget tuh. Wah udah sampai bibirnya itu beradu tuh sama gigi. Gue bilang, weh lu ngapa lu? Kira gue taruhin, gue pasangin jaket gue lah nih ya kan. Weh sadar istighfar. Wah kata dia, ampun gue kedinginan, kata dia. Udah santai jangan dibawa panik, gue mau tidur, nyesek banget dada gue, kata dia. Santai, gue bilang, jangan panik, tenang, ntar ketemu rombongan kok, gue bilang. Kira gue peluk tuh Bang John, hujan masih kenceng aja tuh, masih deres. Akhirnya kan gue rebahin tuh, jadi carrier gue buat rebahan palanya dia, bantalannya dia. Gue sembari teriak-teriak kan, ngasih kode kan ke teman-teman gue. Nah nggak lama langsung Bang John gue kayak dicengkrem nih sama dia nih. Jadi dia lagi tiduran, toto nyengkrem gue tuh, meluk gue dari belakang sambil teriak, "Mak!" Gue bingung, lu ngapa? Ampun, dia istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Weh sadar lu, gue bilang. Sadar kenapa? Itu dia nunjuk belakang tuh Bang. Apa itu di belakang? Jadi dia ngeliat tuh ulernya panjang. Cuma kalau kata dia ulernya panjang itu, jadi palanya itu segede bayi Bang John. Ada tanduknya. Mau makan si Akmal. Wah udah teriak, udah ampun, ma pulang, kata dia. Gue takut di sini. Wah panik dong gue. Gue bilang, ini gue udah gimana nih, sedangkan logistik sama si Bobby ya kan, gue cuma ada alat seadanya doang nih, P3K pun nggak punya gue kan. Kira gue peluk aja tuh Bang, peluk-pelukan berdua, udah istighfar, pulang, gue nggak berani di sini, gue nggak berani, iya gue tahu gue salah, gue minta maaf, ampun, kata dia. Akhirnya yang berdua itu, yang kanan kiri itu nyamperin tuh, dengan teriakannya si Akmal ini, weh kenapa Jak, kenapa? Udah, ayo kita bawa aja nih. Akhirnya gue bawa ke kiri nih Bang, ke arah yang kayak kobak tempat air gitu tuh, yang disurkan yang jadi kayak ada goas gitu kan, ada air tuh. Gue bawa ke situ. Oh alhamdulillahnya di situ teman gue pada udah bikin tenda. Jadi bikin tendanya di situ nih. Awalnya kan perjanjian di Surken Barat, ternyata dia bikin tenda di situ. Dia teriak tuh yang pada di tenda, woi ya Mal sini. Gue jalan tuh, gue bopong kok, cuma berat banget nih Bang John, nih orang berat banget, badan kecil, segini gue lah tingginya, cuma orangnya kecil emang, cuma berat banget. Nah itu dia sambil teriak-teriak, ayo buruan, ularnya ngikutin gue. Gue bilang, udah jangan panik. Pas gue jalan itu, gue kayak kesandung Bang John, kesandung berdua, cuma nggak ada. Ya mungkin kan awalnya gue mikir salah napak nih ya kan. Gue jatuh berdua tuh Bang John, kabruk. Pas gue ngelongok, jalanan mah rata. Cuma kayak berasa nih, kayak ada yang nyeleding lah kasarnya gitu. Wah gue mikir, aneh nih, gue bilang ya kan, aneh nih, nggak bener nih kan. Itu orang udah pucet, gue mau mati nih, gitu, kata dia. Gue udah nggak bisa napes, nyesek. Kira dibopong tuh, ini ngapa nih Akmal ya kan. Ditaruh lah nih di dalam tenda Bang. Taruh tenda, dilepas tuh pakaiannya, digantiin ya kan. Masih aja menggigil tuh, itu gagang nih. Jadi gue masak air panas, gue taruh aqua di botol tuh, gue tutup, gue borehin ke badannya dia nih. Sampai sama temen gue yang satunya ini, mungkin dia nggak ngerti ya, gagang nesting dipanasin, tempel ini ke badannya dia. Cuma dia bilang, gitu doang Bang, nggak berasa panas. Di pojokan gue mau tidur, gue mau tidur, kata dia. Ini tangan masih ngunci begini aja nih dia nih. Gue mau tidur. Udah, gue nggak kuat, nggak bisa napes gue. Masih Bobby digampar. Woi,
bangun lu, jangan tidur, udah lu mau kayak gimana nih ngerokok nih gitu. Sumpel ini rokok 2 batang nih sama dia, isep, pokoknya bergerak. Makin ngonci tangannya dia nih, makin kenceng. Akhirnya gua sama si Bobby ini buka baju Bang Jon, ya, jadi gua melukin dia tuh blegot, berkata cuma pakai boxer doang buat melukin dia, ngasih kehangatan kan. Nah di situ angin makin kenceng tuh Bang Jon, jadi tenda gua kayak pasaknya itu pada lepas. Mau nggak mau kan keluar gua, si Bobby ini udah masih begini aja nih. Nah ini masih ngeket gini aja nih. Nah lidahnya dia kayak apa sih, kayak ngegigit gitu dia, ngunci. Oh makin panik ya kan, udah matanya tuh udah kayak mau putih, udah itu dah pokoknya dia kayak orang mau meninggal gimana sih Bang Jo, udah putih. Digampar-gamparin tuh sama temen gue, weh bangun sadar. Dicocolin gagang nesting, di tuk. Akhirnya dipeluk lah tuh berempat rame-rame, udah dipelukin aja. Gue udah mau nggak, gue di luar udah pakai kolor doang ya kan, ngerapin tenda lagi nih. Akhirnya dia mulai kayak ngelepasin nih kuncian tangannya dia, mulai lepas. Nah kebetulan kan salah satu untuk rombongan gue ini bikin sayur sop nih. Sayur sop akhirnya dia udah panas itu dituangin aja tuh ke mulutnya dia, disuapin di badannya dia. Akhirnya ditutupin tuh sleeping bag sampai rapet banget tuh dia. Gue bilang yang penting lu udah bisa napes nih, udah mulai, kata dia kan udah bisa napes gue. Langsung di situ itu malam itu sore tuh tempat langsung gue ocehin Bang Jon. Nih angku sih lu, gue bilang. Lu bilang santai, kuat di gunung minum, tapi apaan nyatanya nyusahin teman-teman lu kan. Gue bilang udah jangan belagu-belaguan di gunung. Iya gue minta maaf, kalau tadi gue minta maaf. Tidur lah nih dia, tidur malamnya tuh itu sekitar jam 8 tenda roboh lagi tuh Bang Jon. Kira gue keluar lagi sama si Bobby ngerapin lagi, itu masih hujan tuh. Nah jadi ada tiga pendaki nih, 3 pendaki itu jadi kayak dia pakai lengan buntung, kayak nyamperin gue gitu. Ditanya, bang kenapa temennya? Tau-tau begitu Bang Jon. Biasanya kan kalau orang ketemu kan, bang numpang ya, bang ngopi bang. Ini tau-tau bilang, bang temennya kenapa? Oh, bingung dong gue bilang. Nggak apa-apa bang, kecapean gue bilang gitu. Oh kirain kenapa-kenapa. Yaudah kalau ada apa-apa lapor, teriak aja bang ke sana, kita di sana di Surken Barat. Iya bang, makasih bang. Kira gue dikasih sama dia itu tolak angin tuh jadi dia ngeluarin dari tas kecilnya dia sebok, kasih ke gue tuh. Ya udahlah pada minum kan. Jam 10 malam hujan berhenti lah nih Bang Jon. Nah gue baru sadar ternyata tas lempang gue itu ketinggalan di tempat tadi. Inian teman gue si Akmal ini ngelihat ular palanya segede bayi. Itu semua di situ Bang Jon, dompet, handphone. Gue baru sadar malam itu. Cuma kalau gue buat ngambil langsung situ kan nggak mungkin, ya kan, mendingan gue nunggu pagi. Udahlah tuh gue tertidur jam 12 itu udah mulai pada tidur tuh, kecapean juga, kedinginan kan. Akhirnya singkat cerita pagi itu pada bangun jam 9 biasa masak dulu ya kan. Gue lari gak tuh ke tempat yang tadi gue ketemu temen gue, tadi gue evakuasi temen gue ini. Dan alhamdulillah handphone semua tuh masih ada di situ. Cuma keadaan handphone gue udah basah semua tuh, udah kena hujan. Jadi gue samperin, makanan udah jadi, makan, sempat ngopi dulu, foto, sebagian ada yang foto-foto, packing barang-barang lagi. Sekitar jam 10 gue muncak nih Bang Jon. Itu di jalan udah mulai pada kayak lupa sama kejadian semalam, udah mulai kayak biasa, cuma bicaranya masih kurang dijaga Bang Jon. Nah ternyata minuman itu masih ada setengah botol Bang Jon. Minum lah nih, nggak ada kapoknya nih bocah. Apa aja minum ya kan, set minum. Ditabok sama si Bobby. Masih mau minum loh, jangan nyusahin gua ya. Kalau ngapa-ngapa gua tinggal loh, diancam gitu ya kan.
ngancemnya ini buat biar dia berhenti minum dulu nih, takutnya ntar dia kejadian lagi. Akhirnya nyampe di Puncak Gede itu sekitar jam 12. Gue sempat ngerokok di situ di Batu Gede gitu, karena ada Batu Gede tuh di Gede, itu tempat favorit gue di situ. Rokok santai-santai, sekitar jam 1:30 gue turun lewat Cibodas. Turun cuaca di situ udah mulai panas lah ya kan, karena awalnya kan pagi masih hawa-hawa bekas hujan, siang itu udah mulai panas jalannya tuh. Jadi rombongan Bobby di depan, gue paling belakang jalan. Alhamdulillahnya perjalanan turun itu nggak ada apa-apa nih, nggak ada kendala Bang Jon. Tibalah kita di Kandang Badak. Nah, di Kandang Badak ini kita sempat ngopi dulu, santai dulu, ngisi air ya kan. Itu banget santai sampai lupa waktu tuh. Kira gua turun lagi itu sekitar jam 3:30. Turun, cuaca mulai mendung nih Bang Jon. Cuaca mulai mendung. Sampai di air panas itu sekitar jam 5:30. Itu gue sempat berendam sebentar tuh ya kan, ngilangin toksik badan. Cuman di situ mulai kayak si Akmal ini mulai gelagat, nggak bener nih Bang Jon. Jadi pas lagi berendam itu dia tatapannya kosong nih Bang Jon, cuma ngarahnya ke arah jam 10. Kalau misalnya kita begini di arah jam 10 kita nih, dia bengong, tahu-tahu dia begini nih Bang Jon, 2 kali. Refleks si Bobby negor dia dong, "Hei, apa lagi lu? Kakek-kakek." Ditunjuk sama dia, kakek-kakek ngapain no dia di tengah pohonan gede-gede banget. Dia ngelihat 2 kakek-kakek di pohonan gitu. Jadi pakaiannya kayak pakaian orang nyawa Bang Jon. Cuman dia pakai sarung tuh diselempangin. Gue diliatin kakek-kakek no, serem banget no, kata dia. Dia begini aja deh, yuk turun. Udah gue bilang, ini gara-gara orang minum gue jadinya males banget nih. Mood gue udah berubah dah, gue pengen buru-buru nyampe di base camp bawah. Akhirnya tuh buru-buru lah tuh ganti pakaian. Sekitar 5:30 gue turun tuh Bang Jon. Nah gue lupa kalau turun lewat Cibodas malam itu pasti ada aja yang aneh-aneh. Entah kita jalannya berasa lama lah ya kan, soalnya gue pernah ngerasain kayak gitu juga kan. Kita jalan tuh santai ketemu di penancangan nih. Nah itu sempat ngaso dulu tuh gue, karena gue pikir kan mau maghrib nih kan, berkata kita jangan beraktivitas lah, ngaso dulu. Itu jalan cepet tuh, di situ ngaso ngerokok. Nah ini si Akmal ini dia ya, kalau dia bilang dia ngelihat ular itu lagi Bang Jon, ngikutin dia. Cuma itu ularnya itu dilihat beda. Kalau awalnya dia pas disurkan itu kan dia ngeliat bertanduk lurus, tapi yang dilihat di situ tanduknya itu kayak tanduk domba. Cuma di sini darah mulu nih. Kabur dia Bang Jon duluan tuh, kabur sendiri. Udah dia nggak inget temen, dia kabur tuh arah turun ke kanan. Mau nggak mau gue ngikutin dong, pada ngikutin, lari tuh ngikutin dia. Udah ketemu nih, ketemu sama dia sekitar jam 8:30 atau jam 8:15 lah. Itu di jembatan kayu tuh. Itu dia lagi posisi tiduran Bang Jon. Bajunya digini nih sama dia, tiduran aja gitu. Cuma gue bingungnya nih orang pingsan atau gimana ya kan. Cuma pas kita sampai dia melek nih, wah elu. Akhirnya gue ketemu elu. Gue kata gue udah mati di sini. Wah, akhirnya digendong nih sama si Bobby. Udah ya lu, gue bopong. Jadi keril gue bawa saat depan belakang di Bang Jon. Digendong sama Bobby nih. Pas digendong sama Bobby itu kita jalan. Di belakang kita kayak ada yang ngikutin Bang Jon. Tek. Kita longok. Kagak ada orang. Jalan lagi tek. Kagak ada orang nih. Cuman itu bulu kuduk udah mulai pada naik semua nih. Nah akhirnya pada yang pemula ini pada lari nih Bang Jon. Lari sejadi-jadinya, mau nggak mau gue ngikutin dia kan, daripada dia tetap kesasar.
kan dia belum tahu nih, ibarat kata dia pemula. Akhirnya ngikutin tuh, gue udah ngap banget ya kan, bobo keril, sedangkan Bobby gendong si Akmal ini. Ketemu lah nih di Telaga Biru ya. Telaga Biru. Di Telaga Biru tuh udah mulai ngos-ngosan tuh, akhirnya pada berhenti dulu tuh di situ. Berhenti di situ, sebat lah ya kan. Itu udah malam tuh Bang Jon, sekitar jam 9:30 10 lah. Jam 10 lah kasarnya. Nah di situ mulai kayak bau sampah Bang Jon. Dari awalnya bau sampah berubah jadi bau kayak sabun. Cuma gue nggak ngerti itu kan bau sabun itu entah ada makhluk apa. Gue belum paham tuh ya kan di situ. Cuma gue mikirnya, wah, habis ada yang nyuci kali ini di sini kan. Bau banget sabun nih, sabunnya wangi. Cuman si Akmal Toto teriak lagi Bang Jon. Turun, takut. Gue mau minta maaf sama emak gue. Ngucapnya emak lagi nih. Nggak lama suara kayak orang ketawa Bang Jon. Wah, set. Pada kocar kacir Bang Jon. Kocar kacir sejadi-jadinya turun tuh semua pukul rata. Kabur. Sampai di base camp Cibodas ini. Akhirnya tuh dilihat tuh ada salah satu ranger masih standby tuh. Kayak ngerokok ngopi. Wah, malam banget Bang turunnya. Udah gue lewatin aja tuh Bang Jon. Jadi gue kalau turun itu kalau lewat Cibodas gue pasti mampir di base campnya Mang Idi. Udah gue nyeruntul aja tuh langsung ke Mang Idi warungnya. Nah pihak ranger ini kayak penasaran ngikutin gue sampai akhirnya pas di Mang Idi ini gue ditanya nih, diinterogasi lah. Kenapa pada kabur? Kamu ilegal ya? Enggak Pak. Enggak gue bilang kan. Terus kenapa kabur? Oh di belakang tadi habis dengar suara kuntilanak pada kocar kacir. Kamu ngelakuin apa di gunung ini? Pasti ada kesalahan. Cuma gue keep silent Bang Jon. Kalau gue ngomong bawa minuman, ngerinya gue bermasalah juga ya kan. Daripada gue bertujuh kagak boleh naik gunung situ di blacklist berapa bulan, mendingan gue keep silent. Gue telan rame-rame itu kan. Akhirnya si rangernya ini cuma bilang, ya udah kalian mandi aja nanti, jangan lupa sholawatan. Pesannya beliau begitu tuh. Mang Idi ini nyamperin gue nih, kan kebetulan kenal. Mang Idi cuma pesen, lain kali kalau bawa rombongan yang bener, jangan sampai ngerugiin nyawa kamu. Ya Mang, minta maaf. Kira yaudah istirahat, udah tidur situ aja tuh pojokan. Nanti bangun subuh kita sholat. Udah tuh di situ udah kayak mulai, iya gue salah. Dan akhirnya si Akmal ini kapok Bang Jon. Kapok dia buat naik gunung. Udah pikirannya dia mau turun sampai Mang Idi, dia rapi-rapi mandi, dia pengen pulang hari itu juga. Cuma kan gue janjian sama Kang Asep ini pagi baru bisa ngikut balik ke Jakarta. Ya udahlah, gue tidur pagi nyampe tuh Kang Asep ke Mang Idi. Jadi gue pamitan sama Mang Idi, pulang nyampe Jakarta. Dan kebetulan sampai Jakarta ini si Akmal ini sakit seminggu Bang Jon. Jadi dia kayak kalau orang Betawi bilang mungkin derawasan ya. Derawasan, dia inget ular yang kepalanya segede bayi ini. Seminggu tuh dia sakit, makan kagak mau. Pokoknya udah dia tutupan selimut aja di kasur. Mungkin itu aja nih Bang Jon yang bisa gue bagi. Oke teman-teman pendengar Jembatan Hitam, itulah cerita yang disampaikan langsung oleh Bang Reja. Dan sekarang gue pengen sedikit nanya-nanya tentang cerita yang dialami oleh Bang Reja nih. Bang, awal cerita mistis yang dialami oleh lu dan teman-teman lu ini adalah ketika si Akmal ini melihat sosok wanita berpakaian adat. Iya. Itu lu pernah gak sih nanya sama si Akmal detail soal wanita yang berpakaian adat ini? Maksudnya dia pakai pakaian adat apa gitu? Ya kalau dia bilang sih ya, versinya dia nih, itu pakaian adat Jawa Barat. Cuman modelnya kayak ratu Bang. Ada kayak apa sih? Pokoknya kayak dibilang bandana, gua kurang paham deh. Pokoknya dibilang kayak
pakai bandana gitu, cuma pakaian adatnya dia pakaian adat kayak Jawa Barat. Dominannya warnanya apa bang? Enggak. Gua nggak nanya itu Nggak sih. nanya. Iya, karena gue pikir kan dia juga masih mungkin apa namanya trauma atau gimana. Ya. Gokil sih. Jadi awal pendakian, jadi awal cerita lu itu yang mengalami kejadian mistis itu dimulai saat si Akmal melihat sosok ini ya bang. Iya. Terus sampai lu ketika di Surya Kencana si Akmal mengalami hipo ya bang. Awalnya hipo. Dan kemudian ya itu dia ngalamin, ya sebenarnya awalnya dia kecapean, terus karena hujan juga kan, dan akhirnya gue geser ke pojokan. Nah mulai dah tuh suara kuda, suara anjing hutan. Ya mungkin dari situ dia mulai pikirannya panik, perutnya kosong, otaknya lagi ke bawah suasana alkohol nih, jadi campur aduk ya kan. Akhirnya dia kena teror ular ini. Nah, tapi kalau untuk suara hewan-hewan tersebut dari rombongan lu, apakah cuman si Akmal yang ngedenger ataukah semua rombongan ini semua ngerasain? Gua dengar. Yang kuda gua dengar. Lu juga ngedenger? Dengar suara kudanya itu banyak banget. Cuma cepet banget Bang Jon. Iya. Gua mikir buset kuda dari mana nih? Yang gua takutin apa iya kuda Surya Kencana ya kan? Gua sempat mikir begitu Bang Jon. Akhirnya gua amit-amit Bang Bayi. Gitu sih. Dan yang lebih parah lagi nih, si Akmal nih dia melihat sosok ular yang kepalanya segede bayi bang. Segede anak. Itu bertanduk lagi ya? Bertanduk, yang disurkan itu tanduknya lurus nih. Mukanya cuma muka biasa ular, cuma bertanduk. Nah yang ketika di itu yang di bawah ya? Di bawah Cibodas, dia ngelihat tanduknya kayak tanduk domba gitu, melengkung. Nah sini ada darah nih. Berarti ini ada sosok dua ular yang berbeda yang dilihat sama rombongan lo ya bang ya? Si Akmal yang lihat. Iya, dua sosok beda ular, cuma gue mikir kan gue ngerinya sih siluman ya kan? Karena siluman kan bisa berbentuk apa aja bang. Iya betul. Terus selain itu juga di saat lu turun lu mengalami kejadian di mana lu sempat mencium aroma bau busuk terus berubah menjadi aroma sabun ya bang. Iya. Awalnya gue nggak tahu tuh Bang Jon. Gue pikir ya mungkin gue juga nggak kepo ya kan soal mistis gitu kan. Gue pikir kan ini orang siang pendaki habis nyuci piring atau gimana sisa bau sabun kan. Cuma gue lama-lama si Akmal ini berubah lagi ya kan. Iya. Mulai ngalamin teror. Nah yang gue bikin kagetnya itu suara kuntilanak ketawa, cuma kayak orang ngagetin, nakutin Bang Jon. Akhirnya pada kocar kacir. Kabur semua ya, Bang? Kabur semua. Itu keril satu gue bopong, yang satu gue seret-seret Bang Jon sambil lari. Panik tuh ya? Panik. Ya mungkin gue juga udah kecapean, udah nggak mikir apa-apa, udah pokoknya gue pengen turun malam itu udah. Tapi untungnya kejadian lu diketawain sama sosok si kuntilanak ini ketika lu udah mau sampai base camp bawah ya Bang? Iya. Jadi nggak terlalu berisiko parah lah ya. Alhamdulillah. Udah mau sampai ya Bang ya. Iya. Dan alhamdulillah lu bersama rombongan sampai ke rumah dengan selamat walaupun si Akmal ini mengalami sakit selama seminggu ya Bang. Iya. Dan katanya dia sawan lah ya Bang kalau kata orang Betawi bilang ya. Iya. Oke. Ya itulah akibatnya. Itu ya akibat dari ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih Bang karena memang zaman dulu mungkin nggak apa ya pendakian zaman dulu memang masih belum setertib pendakian sekarang ya Bang ya. Masih banyak orang-orang yang bawa minuman keras gitu ke dalam mungkin gunung, kan niatnya gitu. Buat ngangetin badan mereka. Iya, Cuma benar. salahnya mereka dikonsumsinya Berlebihan. selama perjalanan. Itu juga betul juga. Kadang kan fisik orang kan beda-beda. Ada yang Betul. kuat, ada yang enggak. Ya mungkin penghuni gunungnya ini nggak seneng atau gimana kan kita nggak tahu. Betul. Nah Bang sebelum kita closing nih Bang, kasih sedikit pesan-pesan buat teman-teman pelintas jembatan hitam khususnya buat para pendaki-pendaki yang pengen naik gunung atau yang pemula yang pengen naik gunung nih, untuk pengalaman lu ini tuh kayak gimana Bang gitu Bang? Jangan diikutin. Karena naik gunung itu bukan hiburan yang cuma buat senang-senang ya Bang. Naik gunung itu hiburan yang penuh resiko. Jadi sebelum naik gunung harus disiapin dulu mentalnya, fisiknya, perlengkapannya. Dan kalau bisa ngedaki sama orang yang udah tahu treknya, udah punya pengalaman banyak. Karena kalau main asal naik gunung aja ngerinya, entah ada yang tersesat, entah ngalamin mistis dia panik, kan kita nggak tahu di gunung Bang. Terus juga sampah lah,
jangan dibuang sembarangan. Kalau lu ngakunya lu demen naik gunung, lu demen apa, lu cinta gunung, cinta lingkungan lu, janganlah lu kotorin gunung, karena bukan kita doang nih yang akan nikmatin pemandangan gunung ya kan, entah kedepannya anak cucu kita kan. Kalau kita nggak bisa praktekin dari diri kita, mau gimana nantinya ya kan. Oke, setuju banget Bang Gopang. Dan yang penting juga attitude Bang dijaga Bang. Ya attitude, Sopan, adab lah kasarnya, iya. lembutnya gitu. Jadi kita datang ke sana tuh tujuannya bertamu ya Bang ya. Iya, Oke. jangan disalahgunakan. Oke, untuk teman-teman Pilas Bali Hitam, itulah sedikit kisah yang dialami oleh Bang Reja bersama dengan rekan-rekannya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mempunyai kisah-kisah mistis seputar pendakian atau urban legend lainnya yang ingin ceritanya dibawain sama gua atau bercerita langsung di studio gua, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram gua di @jembatan_ita. Nah, Bang Reja, gue juga pengen kenalin sama lo nih Bang Reja. Gue datang ke sini pakai produk dari Avares, Bang. Ini mantap. Kaosnya, celananya juga nih Bang. Lokal nih Bang. Lokal punya Bang, tapi kualitasnya keren banget Bang. Jadi kalau misalnya nanti lu pengen cari produk ini di mana, lu bisa langsung kepoin aja di Instagramnya Bang. Oke. Instagramnya ada di sini nih, gitu. IG-nya Avares Official Store. Oke Bang, sebelum kita closing kita ngopi dulu Bang. Oke. Bubut ya. Mantap. Mantap nih Avares, keren nih. Pares juga ya. Mantap ya? Keluarin gelasnya juga, muknya juga. Iya dong. Oke, akhir kata gue John Arya. Gue Reja. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan